salah satu capres menyampaikan kalau kita kekurangan sebesar 140.000 dokter katanya, sehingga berencana membangun 300 fakultas kedokteran baru katanya. Dalam 10 tahun lagi jumlah dokter kita akan meningkat 65%, padahal Badan Statistik Pusat Statistik mengatakan penduduk Indonesia 10 tahun lagi itu sampai 302 juta. Jadi naiknya cuma 11%. Jadi kita nggak bisa dirikan fakultas kedokteran hanya untuk periode 5 tahun ditutup nanti. Itu artinya tidak bisa program itu dibuat, dan tadi salah kaprah tadi semuanya. Dan berikan tepuk tangan untuk Prof. Zainal dari Undip. Silakan. Assalamualaikum. Ya, semoga apa yang akan saya sampaikan ini juga mewakili kepentingan dari para mahasiswa, para tenaga kesehatan khususnya di Indonesia. Jadi semalam debat capres itu salah satu capres menyampaikan kalau kita kekurangan sebesar 140.000 dokter katanya, sehingga berencana membangun 300 fakultas kedokteran baru katanya. Itu ya. Jadi setiap program itu harus didasarkan atas data yang valid gitu loh. Ya. Jadi Menteri Kesehatan kita pernah menyampaikan bahwa menurut WHO dibutuhkan 1 dokter untuk setiap 1.000 orang. Sehingga 270 juta butuh 270.000. Menteri Kesehatan mengatakan kalau kita saat ini ada sudah 140.000, jadi kurang 130.000. Dia hanya melihat dokter yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Ya, banyak sekali termasuk diri saya yang bekerja tidak di Kementerian Kesehatan sebagai seorang pengajar di universitas. Ya, jadi data yang paling akurat adalah data surat izin dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran. Dan sampai dengan 30 Agustus 2022 ya, jumlah dokter kita itu ada 168.000 dokter umum dan ada 42.000 dokter spesialis. Totalnya ada 210.000. Ya, jadi ada diskrepansi perbedaan sebesar 70.000 dengan data Kementerian Kesehatan. Itu tidak pernah diselesaikan perbedaan data ini. Jadi kalau kita bilang mau bangun fakultas kedokteran baru, ya, sejak disahkannya Undang-Undang Kesehatan selama Juli sampai sekarang 6 bulan terakhir sudah berdiri 25 fakultas kedokteran baru. Tidak pernah ada kendali biaya yang ditentukan oleh pemerintah, di mana sebelumnya menurut undang-undang harus dibangun di tempat yang belum punya fakultas kedokteran. Artinya harusnya 80% itu di luar Jawa. Tapi faktanya ke 25 fakultas kedokteran itu dibangun di Pulau Jawa, 80%. Yang sekolah siapa? Anak-anak orang-orang dari Pulau Jawa ini. Dengan biaya masuk uang muka sebesar 150 sampai 300 juta rupiah. Dan uang SPP-nya sebanyak sekitar 20 sampai sekitar 40-an juta. Yang negeri 15-20 jutaan, yang swasta 30 sampai 40 juta. Kalau mereka selesai kuliah nanti, mereka orang Jawa, sekolahnya bayar mahal, tidak ada pemerintah hadir di situ, mereka kemana nanti? Pasti akan tetap tinggal di Jawa. Jadi persoalan yang kita hadapi adalah persoalan distribusi. Ya, Perhimpunan Dokter Gigi mengatakan dari 10.100 puskesmas yang ada 3.200 puskesmas yang tidak punya dokter gigi. Jadi pertanyaannya, kenapa kok puskesmas itu tidak didatengin oleh dokter? Padahal lulusan dokter gigi itu 2.500 setiap tahunnya. Artinya ada masalah distribusi. Ya, jumlah dokter umum di Jakarta itu 1 setiap 600 orang.
Tapi di Sulawesi Barat jumlah dokternya 1 untuk 11.000 orang. Itu fakta semuanya. Jadi perbedaan ini, dan saat ini ya, dengan sejumlah 95 fakultas kedokteran yang kita punya sekarang ini, itu tiap tahun dihasilkan 14.000 dokter baru. Dalam 10 tahun artinya apa? Kebutuhan dokter yang dibutuhkan kalaupun itu sudah akan terlewati. Dalam 10 tahun lagi jumlah dokter kita akan meningkat 65%, padahal Badan Statistik, Pusat Statistik mengatakan penduduk Indonesia 10 tahun lagi itu sampai 302 juta. Jadi naiknya cuma 11%. Jadi kita nggak bisa dirikan fakultas kedokteran hanya untuk periode 5 tahun ditutup nanti. Iya. Itu artinya tidak bisa program itu dibuat, dan tadi salah kaprah tadi semuanya. Siap. Begitu. Prof Zainal, terima kasih. Ini semua kenal kan Prof Zainal ini? Beberapa waktu yang lalu mendapatkan masalah ya kelihatannya beliau ini. Sebetulnya bukan beliau yang punya masalah, pihak lain yang punya masalah. Ya, gini, kalau boleh Prof saya nerusin nih Prof Zainal. Terima kasih. Saya sebetulnya kalau sama Prof Zainal ini harusnya manggilnya Kak Zainal. Kenapa Kak? Saya dulu ketika SMA beruntung dapat terpilih ikut program pertukaran pelajar AFS. Dan Prof Zainal adalah senior saya di AFS waktu itu. Ya. Dulu kemana Prof Zainal? Ke US, Massachusetts. Tahun berapa tuh? 75-76. Beliau SMA ke Massachusetts, Amerika Serikat tahun 75-76. Belum pada lahir di sini semua. Ya, Prof, gini. Apa sih yang menarik dari yang disampaikan Prof ini? Bahwa menyusun kebijakan harus mendasarkan kepada data yang akurat. Yang kedua, harus melibatkan stakeholder yang relevan, sehingga kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang menjawab persoalan. Nah, kadang-kadang kita yang berada di pemerintahan kecenderungan melakukan namanya micromanagement. Micromanagement itu apa? Kita langsung memutuskan, saya ingin agar dibangun jalan ini di sini. Nah, itu namanya micromanagement. Saya ingin bangun jembatan ini di sini. Itu micromanagement. Kalau pemerintahan, apalagi di kepemimpinan yang makin tinggi, yang harus dimiliki itu namanya micro question. Apa micro question itu? Micro question itu gini, bagaimana daerah ini lalu transportasinya terjadi dengan baik. Lalu muncul jawabnya, jalannya diperbaiki, kendaraan umum diperbaiki. Jadi solusinya itu adalah solusi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kepemimpinan memberikan yang namanya micro questions, bukan micro management. Jadi ketika bicara kepemimpinan nasional, seberapa jumlah rumah sakitnya itu atau berapa jumlah sekolah kedokterannya tidak usah presiden yang menentukan. Presiden cuma bilang begini, saya ingin memastikan bahwa pendidikan kedokteran bisa mensuplai kebutuhan dokter Indonesia secara berkelanjutan. Bagaimana caranya? Nah, itu kerjakan datanya, stakeholdernya, susun kebijakannya, lalu siapkan langkahnya. Tapi angkanya monggo, kalau ternyata tidak perlukan tambahan ya nggak apa-apa. Kalau ternyata diperlukan tambahan juga nggak apa-apa. Itu yang disebut sebagai micro questions. Kalau micro management, maka saya akan langsung bilang butuhnya ini, butuhnya ini. Kenapa itu berbahaya dalam konteks Indonesia? Bawahan cenderung tidak mau menentang atasan, walaupun atasannya salah. Jadi kalau atasannya bilang saya mau bangun 10 jembatan, bawahannya bilang janjiannya mau butuh 5, haneng dekne ngomongnya 10 ya gitu. Terus piye? Hapus deh, nggak usah dilawan dah, jalanin aja. Akhirnya terjadi pemborosan, kita bangun 10 jembatan.
Kenapa? Karena nggak ada yang men-challenge. Tapi kalau pertanyaannya begini, berapa jembatan yang diperlukan untuk perekonomian daerah ini berjalan dengan baik? Keluar tuh. Oh, butuhnya 5 Pak. Sudah jalankan 5. Oh, butuhnya 6 Pak, jalankan 6. Itu cara paling enggak saya di dalam menyusun keputusan ketika menghadapi persoalan yang tingkat ekspertisnya membutuhkan ekspertis yang spesial, termasuk di bidang kedokteran, jangan kesehatan. Ini ekspertis yang spesial. Jadi saya merasa perlu untuk menggarisbawahi, tapi di balik itu semua saya berikan rasa hormat kepada Prof. Zainal karena berani mengartikulasikan secara terus-menerus dan konsisten. Walaupun beliau harus menanggung konsekuensinya, konsekuensi terkait dengan tempat beliau bisa mengabdi. Tapi biarlah nanti sejarah yang mencatat mana yang tepat, mana yang benar, biar nanti sejarah mencatat. Tapi Prof. Zainal sudah menjalankan tugasnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Zainal, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Prof. Zainal. Sehat-sehat Prof. Teman-teman sekalian, saya menyadari ini banyak sekali yang kepengen. Banyak sih ya. Sekali lagi Pak, datang jauh-jauh Pak kami Pak, sekali lagi. Keponakan datang jauh-jauh dari Pemalang. Ya. Gini, betul. Ini teman-teman, selalu problem utama Desa Anies itu adalah menjelang akhir. Karena kita selalu kepengen banyak sekali yang ingin diungkapkan. Tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi Desa Anies yang paling terakhir. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena tentu kita ada keterbatasan waktu, ada jumlah yang mungkin nggak mungkin diakomodasi semuanya. Iya, benar sekali. Gimana, Bung David? Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk bertanya di Desak Anies. Kita doakan saja supaya 14 Februari nanti seluruh Indonesia dan teman-teman semua pilih perubahan.